Loving Parents, jumpa kembali dalam acara Mini Parenting. Dalam acara ini kami akan menyajikan tips pendek tentang bagaimana mendampingi anak yang Tuhan sudah anugerahkan dalam keluarga kita. Saya Pendeta Arlianus Larosa. Loving Parents, kita masih berbicara tentang kualitas relasi antara orang tua dengan anak. Dalam episode yang lalu kita diingatkan bahwa kualitas relasi orang tua dan anak berkaitan erat dengan pemenuhan kebutuhan anak. Kita sudah membahas 4 kebutuhan anak, yaitu kebutuhan akan rasa aman, bernilai, dihargai, dan kebutuhan anak untuk difahami. Sejujurnya, 4 kebutuhan yang telah kita bahas ini merupakan kebutuhan kita juga sebagai manusia. Dan sangat mungkin kita sendiri merasa bahwa kebutuhan kita akan rasa aman, akan rasa bernilai, dihargai, difahami, belum juga terpenuhi. Kebutuhan yang seharusnya dipenuhi oleh orang tua kita dulu ternyata tak berhasil terpenuhi. Dulu, kita mungkin tumbuh dalam tempat atau suasana yang penuh dengan ketakutan, jauh dari rasa aman. Mungkin kita tidak dihargai dan difahami sebagaimana mestinya. Atau mungkin orang tua kita dulu pun tak menunjukkan bahwa kita adalah seorang yang bernilai, seseorang yang bernilai, terlepas dari hasil atau prestasi yang pernah atau tidak kita capai. Andaikan ini yang kita rasakan sekarang ini, mari kita belajar menerima fakta ini tanpa mencari siapa yang salah. Mari kita membuat jalan baru yang berbeda dengan jalan yang orang tua kita ajarkan atau tempuh. Bertekadlah agar cukup kita saja yang mengalami hal ini. Jangan biarkan hal yang sama ini terulang dalam diri anak-anak kita, dialami lagi oleh anak-anak kita. Apabila dulu kita tidak merasa aman dan nyaman bersama dengan orang tua kita, mari kita buat anak-anak kita merasa aman dan nyaman bersama dengan kita. Bila orang tua kita dulu tidak cukup menunjukkan bahwa kita bernilai, mari kita menunjukkan kepada anak-anak kita bahwa anak kita itu adalah sosok yang bernilai. Bila dulu kita tidak dihargai dan difahami sebagaimana mestinya, mari kita berusaha keras untuk menghargai dan memahami anak-anak kita. Kita perlu memutuskan mata rantai relasi antara anak dan orang tua yang tidak berkualitas seperti ini, dan mulai menjalin rantai relasi yang baru dengan anak kita dengan cara yang baru, yaitu dengan memberikan rasa aman, menunjukkan bahwa anak kita bernilai, mereka bernilai, mereka dihargai dan difahami oleh kita. Memenuhi 4 kebutuhan anak yang saling terkait-mengkait tersebut membuat kita memenuhi kebutuhan yang terakhir dari 5 kebutuhan anak, yaitu merasa dicintai. Tentu kita sepakat bahwa cinta bukan hanya kata-kata semata, tetapi juga aksi yang nyata dari kita. Mencintai berarti berkorban. Dan itulah yang kita lakukan sebagai orang tua. Mungkin kita mengorbankan kesenangan kita, mengorbankan waktu santai kita, mengorbankan karir kita barangkali demi menemani anak dan demi memiliki waktu yang berkualitas dengan anak-anak kita. Mencintai berarti siap meninggalkan dan menanggalkan ego kita. Apa yang kita pikir terbaik buat anak kita, harus kita tinggalkan ketika ternyata itu bukan yang terbaik buat anak kita. Apa yang kita rasa ini menyenangkan anak kita, mungkin kita perlu lepaskan karena bisa saja anak kita merasakan kesenangan dengan hal yang lain. Apa yang kita lakukan dan kita pikir sebagai bentuk perhatian kita kepada anak, mungkin perlu kita ubah jika ternyata anak kita membutuhkan perhatian dalam tindakan atau bentuk yang lain, bentuk yang berbeda. Agar kedua hal ini, yaitu berkorban dan meninggalkan ego, dapat dilakukan secara tepat,
maka kita perlu mendengarkan, memperhatikan, mengamati anak kita agar kita lebih mengenal mereka. Pengenalan terhadap anak pun perlu kita konfirmasi ulang karena indera kita terbatas dan sangat mungkin dipengaruhi oleh ego kita. Maka pengenalan kita pun sangat mungkin keliru. Mengkonfirmasi dapat meminimalkan kekeliruan dan menolong anak untuk mengenali juga dirinya. Setelah mengkonfirmasi, lakukan dan penuhilah kebutuhannya itu, sehingga benar-benar dapat dirasakan secara langsung oleh anak atau anak-anak kita. Nah, dear parents, apakah kita mencintai anak kita? Ini harusnya tidak menjadi pertanyaan, tetapi harus menjadi sebuah pernyataan bahwa kita mencintai anak kita. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita bersedia berkorban untuk anak kita yang kita cintai itu? Apakah kita bersedia menanggalkan dan meninggalkan atau melepaskan segala yang kita pikir baik, padahal nyatanya tidak baik bagi anak kita? Apakah kita bersedia belajar menciptakan suasana dan situasi yang aman bagi anak kita? Apakah kita bersedia untuk belajar menunjukkan bahwa anak kita bernilai? Apakah kita bersedia untuk belajar menghargai dan memahami anak kita? Jika kita mencintai anak kita, maka jawabannya hanya ada satu, yaitu ya, saya bersedia. Tidak ada jawaban yang lain. Loving parents, selamat menunjukkan cinta kepada anak melalui setiap atau dalam setiap perjumpaan dengan anak-anak kita. Sebagai penutup, bila ingin berhasil menjadi orang tua yang bijaksana bagi anak-anak yang telah Tuhan anugerahkan dalam keluarga kita, berilah waktu yang memadai untuk beraktivitas bersama-sama dengan anak-anak kita. Dan bila loving parents membutuhkan ide tentang aktivitas bersama dengan anak-anak, silakan lihat acara Gekugiku di kanal YouTube YKBGKI TV. Itu saja. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.